Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galang Septianto dari dengan NIM 43122010437. Sebelumnya saya akan mengerjakan tugas TB2 Sistem Informasi Manajemen, materinya yaitu database dan informasi manajemen. Yang pertama itu ada telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Yang pertama itu ada tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Jaringan telepon dan jaringan komputer yang dulunya terpisah kini bersatu menjadi jaringan digital tunggal berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi. Penyedia telekomunikasi dan perusahaan kabel ini menawarkan layanan gabungan termasuk transmisi data, internet, telepon, suara, dan video. Dengan teknologi berbasis internet sebagai inti komunikasi, setiap komputer dalam jaringan terhubung melalui perangkat penghubung jaringan menggunakan media seperti kabel atau sinyal radio. Dengan sistem operasi jaringan atau NOS yang mengelola komunikasi dan sumber daya biasanya disimpan pada komputer server. Perangkat seperti switch dan router digunakan untuk mengelola koneksi dan pengiriman data dalam jaringan. Sementara software Defined Networking atau SDN kemungkinan pengelolaan beban lalu lintas yang fleksibel dan efisien, terutama dalam lingkungan cloud computing. Berikut itu ada perusahaan besar mengintegrasikan jaringan lokal kecil ke dalam infrastruktur yang lebih besar, menggunakan server berdaya tinggi untuk mendukung situs internet dan sistem back-end. Infrastruktur jaringan perusahaan besar mendukung koneksivitas tenaga penjualan mobile, jaringan internal melalui Wi-Fi, sistem informasi video global, dan telepon internet yang menggantikan jaringan telepon tradisional. Untuk efisiensi dalam mengelola data suara dan komunikasi, infrastruktur jaringan perusahaan besar menghadapi tantangan integrasi berbagai saluran komunikasi menjadi sistem yang koheran, tetapi digitalisasi dan teknologi berbasis internet mempermudah aliran informasi antar bagian dari sistem. Yang ketiga itu ada teknologi utama dan jaringan digital. Komunikasi atau klien adalah model terdistribusi yang menggantikan komputasi mainframe terpusat, memungkinkan pemrosesan yang dilakukan di komputer klien kecil yang terhubung melalui server dan menjadi dasar untuk implementasi besar seperti internet. Paket switching memecah pesan digital menjadi paket-paket kecil yang dikirim melalui jalur komunikasi berbeda dan disusun kembali di tujuan, menggantikan metode circuit switch yang kurang efisien dan lebih mahal. Protokol adalah seperangkat aturannya dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Jaringan perusahaan kini menggunakan protokol standar global TCP atau IP yang awalnya dikembangkan oleh DARPA untuk menghubungkan komputer berbeda. Dengan TCP menangani transfer data dan IP mengatur pengiriman serta pengemasan paket. Modul referensi TCP atau IP memiliki 4 lapisan aplikasi transfer, internet, dan antarmuka jaringan yang memungkinkan komunikasi antar komputer dengan perangkat keras dan perangkat lunak berbeda melalui proses pengiriman, penerimaan, dan penyusunan ulang data. Yang B itu jaringan komunikasi. Sinyal analog berupa gelombang kontinu digunakan untuk komunikasi suara, sedangkan sinyal digital berbentuk biner dengan bit 1 dan 0 mempresentasikan denyut elektrik on off. Modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya, memungkinkan komunikasi komputer melalui jaringan telepon, kabel, dan atau nirkabel seperti Wi-Fi dan jaringan seluler. Satu, jenis-jenis jaringan. Itu pertama ada jaringan area lokal. Sebuah jaringan area lokal atau LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. Berikutnya ada jaringan area lokal. Jaringan area lokal atau WAN menjangkau luas geografis seluruh kawasan negara, benua, atau seluruh dunia. Sebuah jaringan area metropolitan adalah jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota dan pinggir kota utama.
Yang kedua itu ada media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan media transmisi fisik seperti kawat, pasangan berpilin, kabel koaksial, serat optik, dan media nirkabel dengan kecepatan bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Bandwidth itu rentang frekuensi saluran telekomunikasi menentukan kapasitas transmisi. Semakin besar bandwidth, semakin tinggi jumlah informasi yang dapat ditransmisikan. Berikutnya itu ada yaitu internet global. 1. Internet sebagai sistem komunikasi publik terbesar menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia melalui ISP yang menyediakan koneksi dengan berbagai layanan seperti saluran telepon tradisional, broadband, DSL, kabel, dan satelit. Kedua itu ada alamat dan arsitektur. Setiap komputer di internet melalui alamat IP unik yang terdiri dari 32 bit nomor dan yang dipisahkan dengan titik yang digunakan untuk mengirim pesan melalui paket-paket yang diarahkan ke server tujuan. Sistem penamaan domain atau DNS memetakan nama domain menjadi alamat IP yang memudahkan pengguna mengakses komputer di internet tanpa harus mengingat alamat numerik dengan struktur hierarkis yang mencakup root domain, top level domain, dan second level domain. Lalu yang ketiga itu ada layanan internet dan alat komunikasi. Pertama di internet, menggunakan teknologi client server di mana klien meminta informasi dan server menyimpan data seperti pesan suara dan halaman web. Nah, yang keempat itu ada komunikasi terpadu, yaitu komunikasi terpadu mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, surel, dan konferensi elektrik menjadi satu layanan di mana pengguna dapat secara mudah beralih di antar mode komunikasi yang berbeda. Yang kelima itu ada web. Web adalah layanan internet yang paling populer. Web merupakan sistem dengan standar yang terima secara universal untuk menyimpan, mengambil, membuat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Beberapa jenis pencari seperti search engine marketing, social search, semantic search, web 2.0, dan web 3.0. Dan berikutnya itu ada revolusi nirkabel. Yang pertama itu ada sistem seluler. Pada 2012 sekitar 1,5 miliar telepon seluler terjual di seluruh dunia dengan 415 juta smartphone dengan 220 juta orang mengakses web melalui ponsel. Smartphone diperkirakan akan menjadi sumber pencarian utama menggantikan PC desktop. Yang kedua itu ada jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Yang pertama itu ada Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 82,15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal berukuran kecil. Berikutnya ada Wi-Fi atau akses internet nirkabel. Wi-Fi adalah serangkaian standar 802,11 untuk LAN nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti PC, smartphone, dan tablet terhubung ke internet melalui akses point yang menghubungkan jaringan kabel ke perangkat nirkabel. Meskipun banyak digunakan untuk akses internet nirkabel di tempat umum seperti hotel, bandara, dan kampus. Dan berikutnya itu ada RFID dan jaringan sensor nirkabel. Radio frekuensi atau RFID, sistem RFID menggunakan label dengan microchip untuk melacak barang dalam rantai pasokan, mengirimkan data melalui sinyal radio ke pembaca RFID yang mengirimkan informasi ke komputer untuk diproses tanpa memerlukan kontak langsung seperti kode batam. Berikutnya ada label RFID, itu terdiri dari dua jenis aktif, menggunakan baterai dan memiliki jangkauan yang lebih jauh serta pasif yang lebih kecil, lebih murah, dan memperoleh daya dari pembaca RFID dengan jangkauan terbatas. Teknologi RFID ini membantu perusahaan seperti Walmart dalam mengelola
persediaan dengan lebih efisien, mengurangi kehabisan stok, meningkatkan penjualan, dan mengurangi biaya penyusutan. Meskipun biaya masih tinggi dan memerlukan perangkat keras serta perangkat lunak yang mendukung untuk mengelola data dalam volume besar. Jaringan sensor nirkabel atau yang bisa disebut dengan WSN terdiri dari perangkat nirkabel yang terhubung untuk memantau lingkungan fisik dan mengirimkan data untuk dianalisis. Perangkat ini memiliki daya rendah dan baterai yang tahan lama untuk diletakkan di luar tanpa pemeliharaan untuk waktu yang lama. Dan jaringan sensor nirkabel ini digunakan untuk berbagai bidang seperti pemantauan lingkungan, keamanan, militer, manajemen rantai pasokan, serta deteksi zat berbahaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.